sebelum kita belajar ke depan tentang materi kimia, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan kalian terapkan selama 1 semester ke depan. Bagaimana, bersedia? Ya, oke. Nah, nanti setiap dari kalian menuliskan pada kertas keyakinan apa yang kalian inginkan berlaku dalam kelas kita selama 1 semester ini. Paham? Oke, sekarang Ibu berikan kertasnya. Silakan tulis keyakinan yang menurut kalian harus kalian terapkan. Oke? Silakan diisi dan ditempel di papan ya. Yang ditulis. Yang sudah boleh tempel di depan. Boleh dibacakan apa itu? Menggunakan kata-kata sopan. Oke. Kenapa? Jujur. Ya. Terus sekali. Pak. Silakan dibacakan di depan temannya, Pak. Mengerjakan tugas tepat waktu. Saling menghargai sesama teman. Oke, lanjut. Silakan. Peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain. Apa ini? Hadir tepat waktu. Oke. Apa lagi? Silakan ditempel dan dibacakan supaya temannya lihat. Oke, memakai seragam sesuai jadwal. Oke, alhamdulillah semua sudah membuat keyakinan kelasnya. Ibu baca ulang ya. Yang pertama, saling menghargai, menggunakan kata-kata sopan, hadir tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada lagi, peduli terhadap orang lain. Kemudian jujur, saling menghargai antar sesama teman. Lagi tadi ini, memakai seragam sekolah tepat waktu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kita sepakati secara bersama sehingga nanti tercipta lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif dan tentunya menyenangkan. Jadi silakan pahami keyakinan ini, tumbuhkan motivasi dalam diri kalian untuk melaksanakan keyakinan kelas ini, ya. Jadi nanti semua bentuk keyakinan kelas ini kita tuangkan dalam bentuk spanduk, bisa kita tempelkan di dalam kelas, oke? Ya. Jadi inilah keyakinan yang akan berlaku di pembelajaran Ibu selama 1 semester ke depan, oke? Jadi nanti kita review kembali kalau memang ada hal-hal yang perlu lagi kita tambahkan dalam keyakinan kelas kita, oke Pak? Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi hidrokarbon. Materi hidrokarbon adalah materi yang paling pertama di kelas 11. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi hidrokarbon, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kalian di kelas 10. Kalian sudah belajar unsur-unsur? Sudah. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi sebentar Ibu bagi kelompok ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama menjelaskan apa penyusun dari senyawa hidrokarbon. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur karbon yang ada dalam senyawa karbon itu sendiri, serta menjelaskan
dan kejenuhan kata. Jadi kalian akan bekerja di dalam kelompok untuk membahas ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham? Jadi hari ini untuk pelajaran hidrokarbon dengan tiga tujuan pembelajaran tadi telah kita selesaikan. Tadi juga kita telah melakukan refleksi. Nah, untuk pertemuan minggu depan masih pada materi hidrokarbon. Nah, adapun yang akan kita bahas ke materi alkana, alkena dan asuna. Jadi silakan pelajari terlebih dahulu materi tersebut. Silakan ketua kelas dipimpin doanya akhiri pembelajaran kita hari ini. Beri salam. Jam istirahat, silakan ke ruangan ibu ya. Assalamualaikum. Silakan dulu Naradit. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau Radit sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Radit, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Ya, Bu. Tadi waktu di kelas, waktu ibu mengajar, ibu menjelaskan, kamu tampak malas-malasan dan tidur-tiduran. Ada apa ya? Saya sangat mengantuk, Bu. Ngantuk. Jam berapa kamu tidur semalam? Pasti kamu punya alasan. Ya, Bu, karena tadi malam saya main game online sampai jam 1. Jam satu. Sampai lupa waktu. Pasti seru ya. Ya, Bu. Seru sekali dan menyenangkan ya bermain game online. Ya. Nah, bermain game online itu tidak salah. Nah, pasti seusia kamu senang sekali bermain game online. Apalagi bermain game online itu ada manfaatnya, bisa melatih fokus kamu. Nah, ibu juga suka kok bermain game online. Cuman kamu harus ingat waktu, kamu harus ingat bahwa keesokan harinya kamu harus ke sekolah. Ya, untung kamu masih sempat ke sekolah. Iya, Bu, karena tadi rasanya saya tidak ingin ke sekolah karena mengantuk sekali. Ya, tapi kamu tidak berpikir untuk berbuat yang lebih parah lagi kan? Tidaklah, Bu. Tidak. Siapa tahu kamu mau bolos Tidak, karena mengantuk, pulang ke rumah dan tidur? Tidak. tidak, Bu. Oh, ya, oke. Menurut Naradit, tindakan tidur di kelas tadi sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidaklah, Bu. Tidak. Nah, apa Naradit masih mengingat apa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dan keyakinan mana yang tidak sesuai dengan kesalahan yang tadi Naradit perbuat? Ya, Bu, masih ingat. Kita harus menghormati orang lain, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap orang lain. Jadi saya ingin selalu disiplin. Salah satunya menghargai waktu dan bertanggung jawab untuk menuntut ilmu. Saya juga sangat menghormati orang lain. Pasti tadi ada teman kelas yang merasa tidak senang karena saya tidak membantu dalam diskusi kelompok tersebut. Jadi kita harus menanamkan nilai disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, sekarang apa karena Radit bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu bersedia, apa yang Radit akan lakukan? Ibu, saya akan memperbaiki kesalahan tadi dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
dan saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk di dalam kelas. Iya. Oke. Ya, Radit, kamu pasti bisa melakukan hal itu. Ibu. Aku bangga sama kamu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Nak Radit. Silakan kembali ke kelas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Coba perhatikan gambar berikut. Biasa lihat gelas yang mengembun? Biasa. Kapan fenomena ini terjadi? Minum es. Ya, minum es, betul sekali. Biasa lihat kayu yang dibakar? Biasa. Nah, ini semua erat kaitannya dengan materi kita hari ini tentang termokimia. Sebelum kita lanjut bahas tentang termokimia, kita bahas dulu apa itu energi dan entalpi. Nah, kita lihat yang pertama hukum kekekalan energi. Ini sudah kita pelajari pasti waktu SMP. Masih ada yang lupa? Lupa. Kita ingat kembali dulu. Ini bunyi hukum kekekalan energi. Jadi apa bunyinya? Satu orang ada yang mau baca? Oke, silakan Adel. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya. Jadi energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi dia tidak dapat dimusnahkan. Oke, sekarang lanjut ke entalpi dan perubahan entalpi. Nah, kita akan lihat apa itu entalpi dan apa itu perubahan entalpi. Sekarang kita lihat reaksi eksoterm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Jadi untuk materi kita hari ini sampai dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm telah selesai. Jadi minggu depan kita praktik ya untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Kita bagi kelompok nanti di praktikum. Oke, siap? Ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sebentar jam istirahat ke ruangan ibu ya. Sampai ingat. Assalamualaikum. Salam. Silakan dulu Nak Faida. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak Faida tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena tadi saya izin ke toilet, tapi saya baru kembali ke kelas setelah 1 jam pelajaran selesai. Memangnya tadi Faida kemana selain ke toilet? Saya ke kantin Bu, soalnya tadi saya lapar. Tadi waktu sebelum berangkat ke sekolah tidak sempat sarapan karena lagi terlambat. Nah, bisa aku terlambat? Karena tadi malam saya mengerjakan tugas hingga pukul 11 malam, jadinya terlambat bangun, jadi tidak sempat juga untuk sarapan. Gitu ya. Jadi semalam kamu mengerjakan tugas, jadi terlambat bangun. Hebat kamu Faida, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Nah, tadi kamu lapar ya sampai ke kantin. Ibu juga kalau lapar pasti cari makan. Jadi wajar kamu tadi ke kantin untuk cari makan. Hanya saja waktunya tidak tepat karena ibu sedang menjelaskan pelajaran. Pasti banyak hal yang tidak kamu pahami ketika kamu tadi ke kantin. Ya Bu, pasti saya tertinggal pelajaran tadi, dan banyak hal yang penting sudah saya ketahui. Iya, betul sekali Nak. Untung kamu masih sempat masuk pada jam berikutnya. Iya Bu. Nah, sekarang
menurut kamu tindakan yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Nah, Pondok Faida masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Kalau masih ingat keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang tadi Nak Faida lakukan? Masih ingat, Bu. Yang pertama itu senantiasa menghormati orang lain, disiplin, jujur, dan peduli terhadap orang sekitar. Saya ingin menjadi pribadi yang jujur, Bu. Seharusnya tadi saya jujur ke Pak Ida kalau memang saya mau ke kantin, tidak berbohong untuk ke Pak Ida. Dan seharusnya saya disiplin waktu dan bertanggung jawab dengan belajar menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Sekali Nak, jadi kita harus selalu menanamkan budaya positif dalam diri kita. Jadi yang antaranya harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ya, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Tentunya saya minta maaf kepada Ibu karena telah berbohong dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya juga akan mengerjakan tugas saya lebih awal supaya tidak terlambat bangun dan besoknya tidak buru-buru ke sekolah dan bisa sarapan. Untuk ketertinggalan mata pelajaran tadi mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman mengenai materi tadi. Ya. Oke, saya yakin Nak Faida bisa melakukannya. Ibu bangga sama Nak Faida. Ya, Bu, untuk itu sekali lagi saya minta maaf, Bu, untuk kesalahan saya dan terima kasih, Bu. Iya Nak Faida, sama-sama. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu.